Islam itu berlaku hukum ini. Jika tanaman Anda merambat ke tetangga, buahnya masuk, maka hakun mustarak. Buahnya hak bersama dengan tetangga. Nggak usah ngomong Nabi, Amerika itu hukumnya sudah berlaku. Tiap hari dimakan. Nggak usah ngomong kanjeng, lu ngajar air, ngajar jengkang-jengking, manjangin jengking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Jadi yang dijelaskan oleh Ustadz Hadi Dayat ini yang sering terjadi di sekitar kita, di mana ada buah tetangga itu masuk ke wilayah kita. Namun di sini apakah boleh kita makan buahnya atau tidak? Ini haram apa halal? Kemudian ini dijelaskan oleh Ustadz Hadi Dayat, tapi ditanggapi oleh Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ini menanggapinya bukan berdasarkan argumen, dia hanya asal menanggapi. Kemudian dia mengatakan hukum ini sudah dipakai oleh Amerika 250 tahun yang lalu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan ini 1400 sekian tahun yang lalu. Mana yang lebih lama? Makanya Saifuddin Ibrahim ini hanya asal menanggapi. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Islam itu berlaku hukum ini. Jika tanaman Anda merambat ke tetangga, buahnya masuk, maka hakun mustarak. Buahnya hak bersama dengan tetangga. Jangan tunggu dia minta. Jangan tunggu. Anda punya rambutan, buahnya ke tetangga. Ketuk pintunya, sampaikan. Ya Pak, ada apa? Itu ada buahnya, saya tahu pohon rambutan punya Bapak kan? Betul, pohonnya punya saya. Tapi buahnya ke tempat Ibu. Jangan tunggu sampai menguning, sampai memerah. Ibu pengen saat hijau pun, ambil aja. Nggak usah minta izin sama saya. Aturan dari mana Pak? Nabi Muhammad mengajarkan saya, jangan sampai tetangga menikmati dengan pandangan dan menyapu sampahnya saja, dia mendapatkan bagian yang sama untuk mengambil buah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat ini. Jadi ini yang sering terjadi di wilayah kita, di sekitar kita, di mana ada buah tetangga itu masuk ke dalam kawasan kita dan kita mau mengambilnya pun itu mungkin nanti takutnya berdosa, tapi buahnya itu masuk ke wilayah kita hanya bisa memandangi. Tapi setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat ini, kita kan jadi lega di sini. Tapi di sini ada tanggapan dari Saifuddin Ibrahim tentang hal ini. Jadi seolah-olah ini lebih dulu diketahui oleh orang Amerika daripada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan penjelasan dari Saifuddin Ibrahim ini 250 tahun hukum ini sudah dipakai oleh Amerika. Tapi ini sedangkan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 sekian tahun yang lalu. Jadi Saifuddin Ibrahim ini hanya asal menanggapi. Dan ini memang menjadi kebiasaan Saifuddin Ibrahim, hanya asal menanggapi kemudian menghina Islam, menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikeluarkan Saifuddin Ibrahim setiap harinya, hanya bisa mencaci maki agama Islam. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan seperti apa penjelasan dari Saifuddin Ibrahim ini. Hakun mustarak, hak bersama. Nggak usah ngomong Nabi, Amerika itu hukumnya sudah berlaku. Sudah 250 tahun yang lalu Amerika memakai hukum itu. Lihat ini pohonnya, ini pohon punya tetangga sebelah. Itu coba lihat tuh, pohonnya itu di punya tetangga sebelah. Saya tiap hari makan buah ini, ya. Ini buah semacam buah pir. Saifuddin Ibrahim ini mengatakan dia itu sudah biasa mengambil hak tetangganya. Jadi jangankan hak tetangga ya, hak sahabatnya pun dimakan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Jadi ketika MKC itu dimasukkan ke sel tahanan, donasi MKC itu kan dilarikan oleh Saifuddin Ibrahim senilai $5.000. Jadi jangankan hak tetangga, hak sahabat sendiri pun dimakan oleh Saifuddin Ibrahim. Jadi kepada teman-teman di sini, kalau kita mendengar ocehan dari Saifuddin Ibrahim, agak ada anehnya ya. Memang Saifuddin Ibrahim ini kan nggak pernah benar, dia selalu menjadi orang aneh, mengharapkan donasi yang tak pasti. Jadi Saifuddin Ibrahim ini mengatakan hukum itu sudah dipakai 250 tahun yang lalu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan ini dari 1400 sekian tahun yang lalu. Jadi Saifuddin Ibrahim ini mengatakan ini sudah dijelaskan 250 tahun yang lalu dan hukum ini sudah berlaku.
Jadi Saifuddin Ibrahim ini hanya asal mengomentari. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan ocehan Udin Bunga ini selanjutnya. Nah, apel. Tapi apel yang ini tiap hari dimakan. Nggak usah ngomong kanjeng, lu ngajar air, ngajar jengkang jengking, manjangin jenggot doang. Kalau cuman manjangin di jenggot, kambing juga iya. Nggak usah lah, apalagi ngajar nasab, baklawi, kanjeng, selalu nabi, seolah-olah ajarannya bagus. Betapa tertibnya Amerika. Memang daunnya jatuh ke sini nih, daun. Kita sudah mendengarkan bagaimana ocehan dari Udin Bunga Duda Tua ini. Jadi si Udin ini seolah-olah mau membuat perbandingan kebersihan orang Islam dengan kebersihan orang Kristen. Bukan kita mau mengejek saudara kita yang di non-muslim. Tapi kalau kita perhatikan dari keadaan sehari-hari, mana yang lebih bersih, orang Islamkah atau orang Kristen? Bisa kita perhatikan dari makanannya, pakaiannya, tutur sapanya, keadaan rumahnya, mana yang paling bersih, mana yang paling wangi. Jadi kalau kita perhatikan mereka juga ketika mereka masuk ke gereja setiap hari minggunya, bahkan di sini wanita ini itu berpakaian seksi. Memang dianjurkan para pendetanya untuk berpakaian seksi menghadap Tuhannya. Mereka terhadap Tuhannya saja tidak sopan, apalagi terhadap orang lain. Terhadap Tuhannya saja mereka tidak pernah sopan. Perhatikan bagaimana mereka pakai sepatu, bahkan sepatunya itu kena tai ayam lah, tai kambing lah. Mereka tidak peduli, mereka terus masuk ke dalam rumah Tuhannya, menghadap Tuhannya dalam keadaan kotor. Sedangkan kalau kita di Islam itu, kita itu harus buka sandal, kemudian kita itu harus berwudu. Supaya apa? Supaya kita itu dalam keadaan bersih menghadap Sang Ilahi. Jadi inilah beda kita dengan mereka. Jadi kepada teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.